Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ikrasul Amal, NPM 1913034020. Di sini saya dalam mata kuliah Geografi Tanah akan menjelaskan tentang sub-sub bab di dalam mata kuliah Geografi Tanah. Nah, kita mulai pertama dari definisi dan konsep geografi tanah. Kita tahu bahwa geografi tanah merupakan cabang dari ilmu geografi, yang mana geografi sendiri adalah yang terdiri dari dua kata, yaitu geo dan grafien. Geo yang berarti bumi, dan grafien yang berarti lukisan. Berarti geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lukisan bumi, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Nah, dari geografi tanah yang merupakan cabang dari geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang satuan-satuan tanah, proses persebaran tanah, jenis-jenis tanah, dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Geografi tanah sendiri mempelajari tentang bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan. Nah, tanah menurut Joff pada tahun 1949 dia mengatakan bahwa di dalam sebuah tanah terdapat 45% mineral, 25% air, dan 25% gas, serta 5% organik. Tanah di sini sangat tempat hidup suatu tumbuhan, yang mana di dalam tanah terdapat zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut, misalnya seperti zinc, kalsium, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep geografi tanah. Nah, konsep geografi tanah terdapat dua, yaitu pedologi dan edapologi. Terdapat dua konsep, yaitu pedologi dan edapologi. Nah, pedologi sendiri merupakan ilmu dasar dalam geografi tanah. Nah, di sini mempelajari tentang proses pembentukan tanah, serta persebaran jenis tanah. Kemudian edapologi sendiri merupakan ilmu yang lebih menekankan pada penggunaan tanah. Artinya dari dua konsep ini, pedologi merupakan proses pembagiannya, dia lebih menekankan pada proses pembagian tanah serta jenis-jenis tanah dan serta penyebaran tanah. Tetapi dalam edapologi sendiri itu adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita masuk ke dalam materi faktor dan proses pembentukan tanah. Dalam pembahasannya, syarat pembentukan tanah itu terdapat dua syarat. Yang pertama, tersedianya bahan induk, dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi batuan induk. Nah, di sini berbeda antara batuan induk dengan bahan induk. Perbedaan itu sangat spesifik. Jika batuan induk itu bersifat padu, dan jika bahan induk itu bersifat lepas-lepas. Nah, apa sih asal mula bahan induk? Nah, bahan induk ini adalah hasil dari pelapukan batuan induk. Kemudian kita bahas tentang faktor. Dalam faktor pembentukan tanah itu terdapat dua, faktor yang aktif dan faktor yang pasif. Nah, faktor aktif di sini berarti
faktor yang sangat mendukung dalam proses pembentukan tanah. Dan faktor pasif adalah faktor yang menjadi faktor pendamping dari faktor aktif tersebut. Nah, faktor aktif itu dibagi menjadi dua yang sangat mempengaruhi. Yang pertama iklim dan organisme tanah. Dan yang faktor pasif itu ada tiga, yaitu relief atau bentuk lahan, batuan induk dan bahan induk, dan yang ketiga adalah waktu. Menurut Jenny 1941, dia mengformulasikan dalam proses pembentukan tanah, yaitu ada S sama dengan F dalam kurung C O P R T. Nah, di sini F itu adalah fungsi, C itu adalah iklim, O itu adalah organisme, P adalah batuan induk, R relief, dan T adalah waktu. Nah, kita lanjut. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Ada iklim, ada organisme tanah, ada bahan induk, ada relief, ada waktu. Yang pertama itu, di sini kita akan lanjut tentang faktor pembentuk tanah. Tadi sudah dijelaskan ada faktor aktif dan faktor pasif. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih gamblang tentang faktor pembentuk tanah. Yang pertama ada iklim. Iklim. Kita tahu di sini iklim sangat mempengaruhi proses pembentukan tanah. Yang pertama, yang dia membagi menjadi dua. Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi proses pembentukan tanah. Yang pertama ada suhu. Nah, di sini kenapa suhu? Dimana semakin tinggi suhu suatu tempat, maka di situ akan mengakibatkan cepatnya pelapukan batuan. Cepatnya proses pelapukan bahan induk, sehingganya dalam proses pembentukan tanah itu lebih cepat. Nah, yang kedua itu ada curah hujan. Nah, di sini curah hujan itu berfungsi. Dia ketika curah hujan itu terjadi terus-menerus, nah dia akan mengakibatkan erosi tanah, nah, dan mengakibatkan pencucian tanah. Nah, pencucian tanah di sini itu ketika semakin sering terjadi hujan dan proses pencucian tanah semakin sering terjadi, akibatnya kadar asam dalam tanah itu rendah atau pH tanah itu rendah. Yang kedua ada topografi. Ada relief. Kita ada relief. Nah, relief di sini bahwasanya ketika suatu tempat itu semakin memiliki kemiringan yang begitu dalam, memiliki kemiringan yang berlebih, maka hal itu akan menyebabkan tanah itu memiliki lapisan yang tipis. Kenapa? Karena pada saat kondisi lahan yang miring, dia akan lebih tererosi akibat dan yang kedua, jika tanah itu memiliki bentuk lahan yang datar, maka dia akan mempunyai lapisan tanah yang tebal, karena di situ sering terjadi sedimentasi, maka lapisan tanah itu akan semakin tebal. Nah, yang ketiga itu ada iklim, relief. Yang ketiga ada vegetasi. Nah, vegetasi di sini sangat mempengaruhi dalam proses pewarnaan, proses pembentukan warna tanah. Jika suatu daerah itu memiliki
vegetasi hutan, maka dia akan membentuk warna tanah berwarna merah. Dan jika suatu daerah memiliki vegetasi rumput, maka dia akan membentuk warna tanah berwarna hitam karena banyak terdapat bahan-bahan organik. Terus yang keempat ada organisme tanah. Organisme tanah. Nah, organisme tanah sendiri dia tanah itu mengalami terbentuk oleh pelapukan. Nah, pelapukan itu dipengaruhi oleh organisme tanah, mikroorganisme tanah. Nah, semakin banyak organisme tanah tersebut, maka akan semakin cepat dalam proses pelapukannya. Yang kelima ada waktu. Nah, di mana tanah terbentuk melalui proses yang panjang dan dia akan terus berganti. Jadi tanah itu dibagi ada tua, ada tua, muda, ada tua, dewasa, muda. Nah, dalam pembagiannya ada seperti itu. Kita menuju proses pembentukan tanah. Nah, proses pembentukan tanah itu ada 6 tahap. Yang pertama, sebuah batuan induk dia pertama terkena oleh sinar matahari yang datang ke batu. Nah, batu itu akan mengalami pemuaian atau dia akan mengalami mengembang. Batuan itu akan mengembang. Nah, yang kedua, sehingganya pada saat datang malam hari, batuan itu terkena suhu yang dingin. Nah, akibatnya di batuan itu mengerut. Setelah itu yang ketiga, dia terkena air hujan dan batuan itu mengerut karena air hujan tersebut. Akibat siklus yang berulang-ulang yang menimpa batuan tersebut, akibatnya batuan tersebut mengalami retak-retak akibat mengembang dan mengerut tadi. Nah, sehingganya setelah itu batuan itu mengalami lapuk dan kemudian menjadi sebuah tanah yang baru. Di sini kita lanjut ke pembahasan faktor fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor fisik tanah. Faktor fisik tanah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kadar lunas tanah. Kadar lunas tanah ini berfungsi sebagai pengatur unsur hara dan juga sebagai unsur hara tersebut. Unsur hara. Yang kedua ada permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah ini ada ketentuannya. Jika suatu lahan memiliki permeabilitas kurang dari 0,7, maka dia memiliki permeabilitas yang baik. Jika dalam suatu tanah lebih dari 0,8 cm per jam, satuannya cm per jam, itu daya dalam halnya permeabilitas tanah itu daya resapan tanah. 0,8 cm per jam itu memiliki permeabilitas yang kurang baik. Nah, yang ketiga ada porositas tanah. Nah, dalam porositas tanah itu artinya laju peresapan air tanah, infiltrasi tanah, berapa cepat infiltrasi tanah itu dipengaruhi oleh sifat fisik tanah. Nah, jika memiliki sifat jika memiliki sifat tanah atau tekstur yang berbentuk seperti pasir, maka porositas tanah atau daya resap tanah itu semakin tinggi.
Tetapi jika berbentuk iliat seperti tanah lempung, dia akan memiliki porositas resapan air tanah yang lama atau kurang baik, kurang cepat. Selanjutnya ada berat jenis tanah. Berat jenis tanah. Nah, berat jenis tanah ini berfungsi berfungsi sebagai cepat lambatnya sedimentasi terbentuk. Nah, yang selanjutnya ada yang kelima ada tekstur tanah. Yang keenam yang kelima ada tekstur tanah. Yang dimana tekstur tanah ini ketika tekstur tanah ini mempengaruhi juga dalam proses infiltrasi. Nah, jika memiliki tekstur tanah yang sudah disebutkan tadi, bahwa memiliki tekstur tanah yang liat, maka dia akan menghambat laju air. Nah, laju air dalam meresap ke dalam tanah, dan ketika dia memiliki tekstur berbentuk seperti pasir, maka dia akan laju infiltrasinya ke dalam tanah itu cepat. Di sini kita lanjut dalam pembahasan faktor kimia tanah. Yang pertama ada pH atau keasaman tanah. Nah, pH di setiap masing-masing tanah itu berbeda-beda. Nah, dalam pengaturan proses keasaman tanah itu bisa diatur. Nah, jika suatu tanah itu memiliki keasaman tanah yang tinggi, maka kita bisa menggunakan kapur. Nah, kapur ini kan bersifat basah, artinya dia bisa menetralkan zat asam dalam tanah, seperti halnya sabun. Nah, itu dia memiliki kandungan basa yang tinggi untuk menghilangkan asam dalam tangan atau dalam tubuh kita. Nah, dan semakin angka pH itu semakin besar, maka dia akan memiliki sifat kebasahan. Nah, apabila rentangnya angkanya semakin kecil, maka dia akan memiliki asam yang tinggi. Nah, yang kedua ada bahan organik. Nah, di sini ketika suatu tanah memiliki bahan organik yang tinggi, maka tanah tersebut berarti digolongkan dalam tanah yang baik. Artinya organisme dalam tanah itu memanfaatkan tanah hewan atau makhluk-makhluk dalam tanah itu memanfaatkan ini tadi bahan organik tersebut sebagai makanannya. Jika bahan organik itu rendah di dalam suatu tanah, maka itu pasti memiliki bahan organik yang sedikit, dan mengakibatkan tanah itu mengalami tingkat kesuburan yang minim. Nah, yang selanjutnya ada nitrogen. Nah, nitrogen ini dia berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan secara keseluruhan. Nah, yang keempat ada fosfor. Fosfor dia sebagai pembentuk akar pada tanaman, perangsang pembentukan akar dalam tanaman. Yang kelima ada kalium. Kalium sebagai penguat daya tahan tumbuhan. Terus ada kalsium. Kalsium dia membentuk rambut akar. Yang selanjutnya yang terakhir adalah magnesium. Nah, magnesium ini sangat penting dalam proses penuaan tumbuhan. Nah, ketika suatu tanah itu memiliki magnesium yang rendah, kita sering melihat nih, daun-daun itu terdapat bintik-bintik berwarna kecoklatan. Nah, itu magnesium yang
kandungan magnesium dalam tanah tersebut berarti rendah. Dia mengakibatkan proses penuaan yang begitu cepat pada daun-daun pada tumbuhan. Nah, sehingganya terjadi bintik-bintik kecoklatan. Itu karena magnesium di dalam tanah tersebut rendah. Apabila tinggi, maka proses penuaan dalam daun tumbuhan itu akan lama dia karena terdapat magnesium yang tinggi. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan biologi tanah. Biologi tanah itu faktor yang ketiga. Biologi tanah. Biologi tanah di sini berhubungan dengan mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah. Nah, dalam tanah terdapat organisme yang dimana dia peka terhadap pencemaran organik dan tahan terhadap pencemaran organik. Nah, di sini ada dua kategori, di mana yang peka terhadap pencemaran organik, dia akan segera mati bila suatu tanah itu terjadi pencemaran organik. Nah, dan yang tahan terhadap pencemaran, dia akan tetap hidup. Nah, ada contoh dari organisme yang peka terhadap pencemaran. Itu seperti planaria, dia peka terhadap pencemaran dan dia akan langsung mati bila terjadi pencemaran organisme. Nah, di yang tahan terhadap pencemaran, kita tahu ada cacing tubifix. Cacing tubifix ini adalah cacing merah yang biasanya banyak terdapat di tanah. Nah, artinya ketika ada banyak cacing tubifix itu, cacing merah tersebut, berarti kemungkinan besar tanah tersebut mengalami pencemaran organik. Nah, di sini di sini ada di mana hewan atau organisme yang menjadi faktor biologis di sini disebut indikator biologis. Nah, suatu tanah akan memiliki organisme tanah yang baik itu memiliki rentang kurang lebih 10 pangkat 2 CRF per gram tanah. Ya, di sini kita akan lanjut ke horizonnya E. Horizon E merupakan horizon yang lebih berwarna terang. Dia lebih berwarna terang. Yang mana horizon ini terletak di bawah horizon A dan di atas horizon B. Artinya kenapa horizon ini berwarna terang? Karena di dalamnya bahan-bahan yang mendominasi itu ada bahan seperti pasir, lebih condong seperti bahan-bahan seperti pasir dan lumpur. Nah, di situ karena di lapisan E ini terjadi eluviasi. Eluviasi itu pengenang, bisa disebut dengan perpindahan lapisan dari lapisan A ke bawah melalui peresapan. Nah, jadi dari atas, dari O A sampai ke bawah itu berubah dia melalui cara peresapan. Nah, di situ terdapat bahan-bahan organik, tapi sangat sedikit bahan organik, bisa terdiri dari dia Fe, aluminium. Nah, itu biasanya di situ. Nah, kemudian beralih ke lapisan B, horizon B atau lapisan B. Di sini lapisan B adalah lapisan aluvial atau lapisan pengendapan. Nah, jadi dia di lapisan B ini terjadi akumulasi bahan-bahan seperti aluminium liat, aluminium Fe, dan sedikit
sedikit sedikit banyak ada aluvial. Nah, ya di sini kita lanjut ke pembahasan horizon C. Nah, horizon C ini adalah horizon yang dimana dia masih berbentuk batuan-batuan, masih terdominasi batuan induk yang belum terjadi percampuran atau dia belum terjadi perubahan. Nah, di lapisan C ini dia bercirikan di mana tanaman akar itu sudah tidak bisa menembus lapisan horizon C ini. Nah, jadi kemungkinan bahan organik itu sudah tidak ada lagi. Nah, kita lanjut ke horizon R atau lapisannya R. Lapisan R merupakan lapisan yang paling bawah, lapisan paling bawah tanah. Nah, lapisan R ini terdiri atas bongkahan batuan yang masih asli, di mana batuan-batuan induk yang masih asli, yang belum sama sekali belum terkontaminasi oleh bahan-bahan lain. Nah, demikian penjelasan dari sub-bab geografi tanah yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum.